Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-321 ini, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Rusli sebagai Tunggul Amatung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Kebo Ijo menjadi penasaran. Sejauh ini namanya telah melambung menjadi buah pembicaraan orang-orang Tumapel. Ken Arok justru mendorongnya untuk memamerkan bukan saja ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya, tetapi juga kedahsyatan keris empu gandring yang dipegangnya. Kebo Ijo menjadi bertanya-tanya, pamrih apa sebenarnya yang ada di dalam hati Ken Arok. Jangan membuatku penasaran, Ken Arok. Katakanlah padaku, apa sebenarnya rencanamu? Sudah aku bilang jangan. Percayalah bahwa kelak kau pasti akan tahu. Kau menyiksa perasaanku. Jangan tersiksa oleh sesuatu yang tidak beralasan. Tenang saja, Kebo Ijo. Petir? Ya, mungkin akan hujan. Aku baru saja dari halaman. Dan langit bersih, tidak ada mendung. Ada petir tentu ada mendung. Kalau tadi tidak ada mendung, tentu sekarang ada mendung. Tengok saja di luar, Kebo Ijo. Aku akan keluar. Bagaimana? Aneh sekali. Apanya yang aneh? Rasanya belum lama aku masuk ke dalam rumah. Tetapi sekarang mendung sudah menebar tebal seperti itu. Apanya yang aneh kalau di atas sana angin bertiup kencang, Kebo Ijo? Rasanya tidak wajar. Udara agak hangat lagi.
khawatir, Tuanku. Kau takut? Hamba, Tuanku. Hamba takut. Mungkin akan turun hujan, Ken Dedes. Tidak usah takut. Petir itu hanya mengerikan suaranya. Dan tempat-tempat yang tinggi saja yang menjadi sasarannya. Sudah, tidurlah. Hamba sulit tidur, Tuanku. Mengapa? Hamba tidak tahu. Hamba hanya merasakan firasat aneh. Firasat yang tidak sewajarnya. Kau hanya terkejut oleh ledakan petir itu, Ken Dedes. Lupakanlah dan tidurlah. Jangan pikirkan apapun. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, hanya petir. Tenangkan hatimu, Ken Dedes. Hamba takut. Peluklah hamba, Tuanku. Baik. Aku ayomi kau, Ken Dedes. Jangan takut pada apapun. Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayangnya pada Ken Dedes permaisurinya, Aku Tunggul Amatung mendekap. Ken Dedes seperti mendapatkan perlindungan dalam pelukan suaminya. Tetapi manakala sekali lagi petir menggelegar, hujan deras, badai angin ribut, para dewa telah memberitahu aku. Kinilah saatnya. Kebo Ijo, maafkanlah aku. Engkaulah sang batu loncatan yang aku butuhkan. Apa yang kau alami adalah bagian dari takdir. Semua kehendak dewa. Hujan deras. Kinilah saatnya. Aku harus bertindak. Ken Arok bersedekap dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Udara yang dingin di dalam rumah bagai dialiri oleh kekuatan aneh yang kasat mata. Kekuatan yang membuat Kebo Ijo yang lelap menjadi semakin lelap, sempurna dalam menggapai mimpi-mimpi. Ken Arok segera melolos keris Empu Gandring, yang meski tidur, namun Kebo Ijo tetap mengenakannya. Keris Empu Gandring. Keris yang maha dahsyat. Kini tibalah saatnya engkau tunjukkan kedahsyatanmu. Ken Arok yang telah mengambil keris Empu Gandring tanpa warangkanya, bergegas membuka pintu dan berjalan menembus lebatnya hutan. Ken Arok tidak peduli dengan curah air deras yang mengguyur tubuhnya, tidak peduli dengan badai yang menerpanya.
dia melangkah dengan ayunan kaki yang mantap, tanpa secuil pun keraguan dan kebimbangan. Tuanku, badai semakin menjadi. Bagaimana Tuanku? Hamba takut. Tenanglah, Hamba permaisuriku. takut sekali. Ya, tenanglah. Badai adalah peristiwa biasa. Hujan juga peristiwa biasa. Tidak ada yang layak membuatmu ketakutan. Akan tetapi, hamba takut sekali Tuanku. Tenanglah, Ken Dedes. Jangan takut apapun. Kalau aku cemas, justru cemas membayangkan jika ada rumah kaulaku yang roboh. Tuanku jangan pergi. Hamba tidak berani sendirian. Oh, aku tidak pergi kemana-mana, Ken Dedes. Hamba takut. Ada aku di sampingmu, permaisuriku. Tata isi hatimu. Tata degup jantungmu. Kalau kau ketakutan, aku bingung. Petir keparat. Oh, berat sekali rasanya mataku. Aku mengantuk sekali. Tuanku, jangan tidur. Berat sekali mataku. Aku ingin tidur sejenak, Ken Dedes. Sebentar saja. Berat sekali mataku. Tuanku. Tuanku, hamba takut. Takut sekali. Wah, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Oh, ada apakah sebenarnya? Ada orang yang telah menyebar rasa kantuk yang membuat tuanku aku tidak mampu melawannya. Oh, apa yang akan terjadi di istana ini? Selamat malam, Tuan Putri. Ken Arok. Hamba Tuan Putri. Kaukah yang menyebar sumber rasa kantuk itu? Benar. Apa yang akan kau lakukan? Tuan Putri melihat keris yang hamba pegang ini. Apa maksudmu? Hamba akan membunuh aku Tunggal Ametung. Hamba akan merampas kembali Tuan Putri dari tangannya. Aku Tunggal Ametung tidak berhak memiliki Tuan Putri. Gila kau, Ken Arok. Jangan kau lakukan itu. Sayang sekali Tuan Putri. Tuan Putri tentu mendengar suara petir yang menggelegar, hujan yang turun dengan deras serta badai. Semua itu hanya pertanda atas apa yang akan terjadi di malam ini. Tidak bisa dicegah, Tuan Putri. Tidak, jangan kau lakukan itu atas suamiku. Jangan, Ken Arok. Ken Dedes bergegas berdiri melindungi aku Tunggul Amatung yang tertidur lelap di buai mimpi, direngkuh oleh rasa kantuk yang tidak tertahankan. Namun Ken Arok bagai tidak peduli. Selangkah dia melangkah, setapak dia mendekati aku.
Jangan bunuh suamiku. Jangan bunuh suamiku, Ken Arok. Tidak, Tuan Putri. Telah menjadi nasib aku, Tunggul Ametung, untuk menjadi pancatanku meraih tahta tertinggi. Aku harus mati. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Menyingkirlah, Tuan Putri. Tidak. Jangan lakukan apapun pada suamiku. Jangan, Ken Arok. Hamba harus membunuhnya, Tuan Putri. Menyingkirlah. Tidak. Tidak boleh. Sekali lagi Ken Arok melangkah mendekat, tetapi Ken Dedes merentangkan kedua tangannya menghalang-halangi. Namun Ken Arok sudah mata gelap. Disamparnya tangan Ken Dedes dengan kasar, dan dengan sekali putar. Jangan! Jangan! Jangan bunuh suamiku! Jangan! Ia harus aku bunuh. Aku, Tunggul Ametung, tidak berhak menjamah Tuan Putri. Nyawanya sebagai tebusannya. Tunggul Ametung, rasakan ini. Hiya! Terjadilah apa yang harus terjadi, sebagaimana tercatat dalam prasasti dan pupuh-pupuh pada kitab sejarah. Aku, Tunggul Ametung, tewas di tangan Ken Arok. Keris buatan Empu Gandring telah menghunjam ke dadanya, menggapai jantungnya, dan kemudian menghentikan napasnya. Bagai orang gila, Ken Dedes menjerit sejadi-jadinya. Namun hujan yang turun deras menyebabkan teriakannya tidak terdengar dari regol penjaga. Andai kata terdengar sekalipun, tidak ada gunanya, karena kekuatan sirap yang disebar oleh Ken Arok telah membuat para prajurit bergelimpangan dalam tidur yang tak terlawan. Tertatih-tatih Ken Dedes merangkak, berusaha menggapai suaminya. Bibirnya bergetar dan nyaris tidak bisa berbicara. Dia merasakan apa yang terjadi bagaikan bagian dari badai dan hujan. Bagian dari mimpi buruk. Ditubruknya tubuh aku yang terkulai tidak bernapas lagi. Tuanku Tunggul Ametung. Tuanku Tunggul Ametung. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau bunuh suamiku? Apa pamrihmu, Ken Arok? Apa pamrihmu? Perampok bosok. Ayo katakan kepadaku. Apa pamrihmu? Tenanglah, Tuan Putri. Kau telah membunuh suamiku. Tenang. Membunuh suamiku. Berdebaku, Ken Arok. Tenanglah, Tuan Putri. Marilah kita berbicara. Berbicaralah. Katakan kepadaku. Apa pamrihmu yang sebenarnya? Katakan kepadaku. Ayo. Tuan Putri. Katakan apa pamrihmu. Hamba mencintai Tuan Putri. Hamba tidak bisa melihat Tuan Putri dimiliki orang lain. Tuan Putri ditakdirkan menjadi istri hamba. Omong kosong, Ken Arok. Persetan denganmu. Kau pikir aku akan terpesona oleh rayuanmu yang membuat aku mual itu? Tuan Putri, marilah kita melihat ke diri kita masing-masing. Silahkan Tuan Putri melihat siapakah aku sebenarnya. Sebagaimana Tuan Putri akan melihat siapakah sebenarnya Tuan Putri Ken Dedes. Marilah.
badai dan hujan telah mereda bersamaan ketika aku telah terbunuh. Di luar hanya menyisakan gerimis yang turun rintik-rintik. Hawa dingin kemudian menyebar kemana-mana. Adalah Ken Arok yang berdiri di hadapan Ken Dedes bersedakap. Matanya terpejam. Ken Dedes yang kacau jiwanya terpancing untuk memperhatikannya. Lamat-lamat Ken Dedes melihat wujud lain pada wajah Ken Arok. Seolah ada dua wajah yang dimiliki pembunuh suaminya itu. Itulah wajah Rakai Walaingpu Kumbayoni. Tuanku. Tuanku Rakai Walaingpu Kumbayoni. Apakah kau masih akan menyalahkan aku, Permaisuri? Tidak, tuanku. Hamba mengerti. Waktu telah lama berlalu. Ken Arok tidak lagi berada di dalam istana. Langit yang semalam menumpahkan hujan sedemikian cepatnya pula menyibak. Mendung tebal hanya ada di bagian barat. Ken Dedes termangu bagaikan patung. Dia bersimpuh di hadapan jasad suaminya, Tunggul Amatung. Tuan Putri, hamba mohon ampun. Kemarin Tuan Putri telah memerintahkan kepada hamba untuk membangunkan Tuan Putri jika kesiangan. Sekarang sudah pagi, matahari telah mengintip. Ampun tuanku, silahkan tuanku bangun. Tidak biasanya tuanku Akuwo dan Permaisuri terlambat bangun seperti saat sekarang ini. Oh, pintunya tidak tertutup. Mban itu menjadi semakin curiga ketika dengan ujung jarinya dia memberanikan diri mengungkit pintu. Dan dari sela-sela pintu yang terbuka, Mban itu tidak melihat aku dan permaisurinya di pemparingan. Ampun tuanku dan tuan putri, hamba mohon ampun. Sudah waktunya tuanku dan tuan putri bangun. Hari sudah pagi. Oh alah, tidak ada jawaban. Aneh sekali, tidak biasanya demikian. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ada apa, Nyai? Ampun Tuan Senopati. Kebetulan Tuan Senopati berada di sini. Hamba akan melaporkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Ada apa? Ada apa? Tuanku aku belum juga bangun. Hamba kira ada sesuatu yang telah terjadi. Mungkin masih tidur. Semalaman hujan deras. Ya, jadi tuanku aku belum bangun. Padahal aku harus melaporkan bencana yang terjadi semalam. Beberapa rumah ambruk diterjang badai. Akan tetapi Tuan, sebaiknya Tuan memeriksanya. Pintu bilik peraduan aku tidak terkunci.
Rasa cemas pada emban itu ternyata menulari Senopati Pragolapati. Dengan diiringi emban itu dan seorang prajurit, Senopati segera bergegas menuju bilik peraduan Aku Tunggul Amatung. Sebagaimana dikatakan oleh emban, Pragolapati memang melihat sesuatu yang mencurigakan. Tuanku, hamba Senopati Pragolapati. Hari sudah siang, tuanku. Sudah waktunya tuanku bangun. Tuanku, hari sudah siang. Sudah waktunya tuanku bangun. Tidak ada jawaban, Tuan Senopati. Baiklah, kita buka saja. Kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Tuanku, apa yang telah terjadi, tuanku? Oh, tuanku, aku. Apa yang Paduka alami, tuanku? Tuan Putri, apa yang terjadi? Iya. Tuan Putri, berbicaralah, Tuan Putri. Keris milik Kebo Ijo tertinggal menghujam di dada tuanku aku. Bedebah, Kebo Ijo keparat. Senopati Pragolapati, emban yang mengiringinya, serta seorang prajurit yang ikut masuk ke dalam ruang itu, semua terperanjat menemukan tubuh Aku Tunggul Amatung sudah tidak bernyawa lagi. Dan di dada Aku masih tertinggal keris empu gandring yang dikenali sebagai keris milik Kebo Ijo. Sedangkan permaisuri Ken Dedes yang hamil hanya duduk bersila dengan tatapan mata kosong, seolah tidak mendengar apapun ketika Pragolapati memanggil namanya. Maka gegerlah istana Tumapel. Beberapa emban segera memapah Ken Dedes yang mendadak linglung dan segera merawatnya. Sedangkan beberapa prajurit segera mengurusi jasad Aku Tunggul Amatung. Apa yang terjadi itu bagaikan ledakan petir yang menggelegar di siang bolong yang mengejutkan rakyat Tumapel. Berita yang mengalir ketok tular dari mulut ke mulut itu segera merambat kemana-mana. Dan tidak berapa lama kemudian, di halaman istana sudah penuh dengan orang yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Juga berbelasungkawa, bahkan banyak sekali yang menangis. Kakang, benarkah yang terjadi ini? Tidak bermimpikah kita? Tuanku Aku telah pergi untuk selama-lamanya. Benar, Nyai. Jadi inikah arti firasat buruk semalam itu? Hujan deras petir dan badai adalah sebagai bertanda kematian Tuanku Aku yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Iya. Kasihan ya, Kang. Tuan Putri masih belum lama menikmati kebahagiaannya.
sebagai permaisuri. Tiba-tiba suaminya telah pergi mendahului untuk selama-lamanya. Ya, kasihan sekali. Sebuah cobaan yang maha berat sedang dialaminya. Kematian Aku Tunggul Amatung benar-benar menjadi berita yang paling mengejutkan Tumapel. Rakyat datang berbondong-bondong ke istana untuk meyakinkan berita itu. Dan sebagian orang bahkan kemudian menjalar menjadi semua orang, menghubung-hubungkan apa yang terjadi dengan hujan dan badai yang terjadi sebelumnya. Para senopati dan para prajurit semuanya, sebagaimana yang kalian semuanya telah ketahui, bahwa Aku Tunggul Ametung telah berpulang. Bukan dengan cara yang seharusnya, akan tetapi karena dibunuh oleh orang. Di dadanya tertancap sebilah keris, yang kita semuanya telah mengenal siapa pemiliknya. Ia adalah Kebo Ijo. Oleh karena itu, para senopati dan prajurit, aku mengambil gagasan untuk mengumpulkan kita semua adalah untuk menyeret Kebo Ijo. Aku membutuhkan kalian yang berjumlah cukup banyak ini adalah untuk menjaga kemungkinan Kebo Ijo melakukan perlawanan. Mengerti? Mengerti. Baiklah. Ayo kita berangkat. Ambil kuda masing-masing. Kita harus berangkat cepat. Jangan sampai Kebo Ijo minggat. Jika ternyata Kebo Ijo tidak ada di rumahnya, kita aduk seluruh Tumapel untuk menemukannya. Biar ia bersembunyi di liang semut sekalipun, harus kita temukan. Berangkat! Kepung rumah ini. Ayo, kepung. Wah,
Kuda-kuda banyak sekali mengepung rumahku. Siapa mereka? Prajurit-prajurit Tumapel mengepung rumahku. Ada apa? Mau apa mereka mengepung rumahku? Kebo Ijo! Keluar kau! Keluar kau, Kebo Ijo! Keluar! Cepat! Itu suara Senopati Pragolapati. Ayo keluar, Kebo Ijo! Jika kau tidak mau keluar, apa kau lebih senang rumahmu kami bakar? Dan kau akan terpanggang di dalam situ. Keluar! Gila. Kebo Ijo yang masih merasa belum jernih pikirannya, terhuyung-huyung dari tempat tidurnya sambil meneleng-nelengkan kepalanya. Dia segera membuka pintu dan bergegas ke halaman. Dia melihat ternyata banyak sekali prajurit berkuda dengan pedang dan tombak terhunus telah mengepungnya. Kebo Ijo menebarkan pandangan matanya. Ada apa? Ada apa ini? Jangan berpura-pura tidak tahu, Kebo Ijo Keparat. Apa maksudmu? Jangan melawan. Dan sekarang juga ikut kami ke Istana Pakuwon. Untuk apa ke sana? Dan mengapa kau marah-marah begitu, Pragolapati? Jangan berpura-pura tidak tahu, Kebo Ijo. Lihat di sekitarmu, lihat. Meski kau mempunyai kemampuan kanuragan yang mengejutkan, apakah kau akan mampu menghadapi kami semuanya? Sementara menghadapi aku, kau kewalahan. Aku jadi tidak mengerti. Untuk apa kalian mengepung rumahku dan bermaksud menyeretku ke istana? Jika aku menghendaki aku menghadap, beginikah caranya memanggil Kebo Ijo? Jangan banyak bicara. Kalau aku tidak boleh bicara, apa yang harus aku lakukan? Ikut kami ke istana. Dan kau tidak boleh naik kuda. Kau harus berlari bagaikan pesakitan. Gila. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak merasa bersalah. Mengapa aku harus melakukan itu? Kebo Ijo, apakah kau menghendaki kami melakukan cara kekerasan? Lihat semua pedang-pedang telanjang yang mengepungmu. Sekali menggerakkan tanganku sebagai aba-aba perintah, mereka akan meranjammu. Gila. Itu perbuatan sewenang-wenang namanya. Aku tidak mau bertele-tele, Kebo Ijo. Cepat pilih. Berlari menuju ke istana atau kau akan mati di sini. Senopati Pragolapati, kau terlalu meremehkan aku. Kau menganggap aku seolah-olah debu yang tidak berharga atau tengu yang tidak bisa melawan. Aku bukan binatang tengu. Akan tetapi aku Kebo Ijo yang tidak mau diperlakukan semacam itu. Baik, baik. Tangkap dia, kawan-kawan! Seret ke istana! Gila. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Serang! Terpaksa aku harus melawan. Maka demikianlah, Kebo Ijo yang masih kebingungan tidak habis pikir atas apa yang terjadi, diserang dari segala penjuru. Kebo Ijo terpaksa harus berloncatan menghindari sambaran-sambaran pedang dan ayunan tombak. Kebo Ijo kewalahan, itulah sebabnya dia bermaksud mencabut kerisnya. Tetapi... Kemana kerisku? Mengapa tinggal warangkannya saja? Kemana kerisku? Gila! Kemana kerisku? Jangan berpura-pura, Kebo Ijo. Menyerahlah untuk kami seret ke Istana Tumapel. Dan kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Perbuatan apa? Perbuatan gila. Awas! Pertempuran semakin meningkat, semakin banyak luka-luka yang dialami Kebo Ijo, dan luka itu terasa sangat pedih. Namun bukan berarti Kebo Ijo tidak mampu berbuat apa-apa. Sambaran pedangnya justru membuat beberapa prajurit terluka, bahkan ada yang terluka sangat parah.
Kebo Ijo ternyata menjadi sangat kewalahan. Apalagi Senopati Pragolapati terus menyerangnya, beruntun dan gencar. Kebo Ijo sibuk menghindar dan menghindar, hingga sampai pada saatnya Kebo Ijo tidak mampu lagi menahan kemarahannya. Berdebah keparat, iblis laknat. Bisanya hanya mengeroyok, pengecut semuanya. Tetapi inilah Kebo Ijo. Inilah aku Kebo Ijo. Hiya! Mundur semua. Kepung rapat-rapat. Yang bersenjata tombak menyerang. Kebo Ijo yang tubuhnya bersimbah darah itu segera mengambil sikap untuk membangunkan ajiannya yang dahsyat. Sebuah ajian yang dipelajarinya dari Ken Arok. Ajian yang diberi nama oleh Kebo Ijo sendiri, Aji Sawur Endok Amun Amun. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ayo, majulah kalian semua. Majulah kalian semua. Ayo mendekatlah. Mendekatlah kemari. Mendekatlah kemari jika kalian ingin lebur oleh ajian Sawur Endok Amun Amun. Ayo. Mendekatlah kemari. Aji Sawur Endok Amun Amun. Ya, sebuah ajian yang aneh. Baru kali ini aku mendengar nama itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Aku ingin melihat sejauh mana ketinggian ilmu yang dimiliki Kebo Ijo itu. Ayo, mendekatlah. Mengapa kalian bingung tidak berani mendekat? Ayo, mendekatlah. Aku akan melawan ajianmu Kebo Ijo. Nah, inilah ajian pusar angin. Hup. Bagaikan menyaksikan sebuah tontonan yang langka, para senopati dan prajurit memperhatikan apa yang terjadi dengan seksama. Kebo Ijo telah mempersiapkan ajiannya dengan sebaik-baiknya. Tangan kanannya yang terkepal teracung ke atas, siap melontarkan kekuatan yang maha dahsyat. Sebaliknya, Senopati Pragolapati yang menyimpan dendam setinggi langit pada Kebo Ijo telah siap pula melontarkan ajian pusar angin. Maka tiba-tiba saja angin bergerak mengelilingi tubuhnya, membuat pakaiannya berkibar-kibar, dan serentak keduanya kemudian meloncat. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.